Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus sosok manusia sempurna, manusia paling agung, manusia yang Allah sempurnakan zahir dan batinnya, manusia yang lebih peduli kepadaku dan kalian melebihi orang tua kita. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hampir 40 malam kita mendengar kisah demi kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau, apa yang diutarakan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh para ulama kita, apa yang dijelaskan oleh para orang tua kita belum mampu mensifati keseluruhan tentang Nabi Muhammad. Sebagaimana Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sempurnanya Nabi Muhammad sehingga membuat bulan purnama sekalipun cemburu melihat wajahnya yang begitu indah. Dan bagi semua orang yang ahli ilmu, orang yang pandai berpidato, orang yang pandai berbicara untuk mensifati Nabi Muhammad, belum selesai kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, habis sudah waktu dia hidup di dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan tersebut Allah tanamkan di dalam diri Nabi Muhammad. Allah anugerahkan di dalam diri Nabi Muhammad kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu mencontoh Nabi Muhammad. Sehingga Allah menjadikan Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, tapi kita tidak seperti Nabi Muhammad. Camkan baik-baik kalimat tersebut. Nabi Muhammad manusia seperti kita, tapi kita tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makan seperti kita, Nabi Muhammad minum seperti kita, Nabi Muhammad tidur seperti kita, Nabi Muhammad menikah seperti kita, Nabi Muhammad hidup seperti kita. Beliau belanja sendiri, beliau mengangkat dagangannya sendiri, beliau menggali bersama para sahabatnya di saat melakukan perang Khandaq. Apapun itu beliau sama seperti kita, tapi kita tidak sama dengan Nabi Muhammad. Kita makan untuk hidup, kita hidup untuk makan. Nabi Muhammad makannya sedikit. Kita tidur biar bisa tidur lagi setelahnya. Nabi Muhammad tidurnya sedikit. Dan masih banyak perbedaan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kesempurnaan tersebut membuat siapapun yang melihat Nabi Muhammad, siapapun yang duduk bersama Nabi Muhammad, baik di zaman Nabi atau setelah wafatnya Nabi sampai nanti di akhir zaman, setiap orang yang mendengarkan tentang Nabi Muhammad bisa dipastikan dia akan tertarik untuk terus mendengar, bahkan bisa menjadikan orang tersebut cinta. Sebagaimana Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapapun yang melihat Nabi Muhammad, dia akan tunduk dengan wibawanya Nabi Muhammad. Tapi di saat dia duduk berkumpul mendengarkan ucapan Nabi Muhammad, menyaksikan akhlak Nabi Muhammad, memandang wajah mulia Nabi Muhammad, bisa dipastikan dia akan jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat, kalau kita perhatikan sampai ke malam hari ini, kisah demi kisah yang disampaikan guru kita bagaimana cintanya para sahabat. Ada di antara mereka dari kaum perempuan yang namanya Nusaibah. Kalau tidak salah beliau ikut dalam peperangan Uhud bersama Nabi Muhammad. Diriwayatkan Nusaibah ini wafat di perang Uhud. Nabi melihat nanti dia ada di kanan Nabi Muhammad, nanti dia ada di kiri Nabi Muhammad. Rupanya Sayyidatuna Nusaibah ini dia berjuang melawan orang-orang kafir saat itu, tujuannya untuk melindungi Nabi Muhammad. Makanya nanti dia gesit ada di kanan, nanti dia gesit ada di kiri, nanti dia ke kanan lagi, nanti dia ke kiri, nanti dia di depan, nanti dia di belakang. Ini tidak mungkin mampu dilakukan orang biasa kecuali karena cinta. Bahkan di perang Uhud juga banyak para sahabat Nabi Muhammad saat itu wafatnya, meninggalnya bukan dalam keadaan normal. Ada yang dimutilasi, ada yang penuh dengan tusukan panah, tusukan pedang. Mereka mampu menahannya karena cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita lihat hampir-hampir para sahabat itu luar biasa Allah muliakan dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi di balik keistimewaan Nabi Muhammad, di balik kemuliaan Nabi Muhammad, di balik akhlak luhur Nabi Muhammad, Nabi juga memiliki orang-orang yang tidak suka. Nabi juga memiliki para pembencinya. Nabi juga memiliki orang-orang yang enggan mendengarkan tentang Nabi Muhammad. Orang-orang yang merasa sama saja saya sama Nabi Muhammad, sama saja saya sama dia.
Justru dia bawa agama baru, dia ini penyihir, dia begini, cacian demi cacian terungkap untuk Nabi Muhammad. Di antaranya kita tahu musuh-musuh Nabi Muhammad itu bernama Abu Jahal. Abu Jahal sampai dikatakan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Bagaimana bencinya sama Nabi Muhammad sampai dikatakan suatu saat Nabi di awal-awal bidayatu dakwahnya Nabi SAW di Makkah, Nabi sedang sujud beribadah di depan Ka'bah. Abu Jahal tertawa dengan rombongan-rombongan kawannya orang-orang kafir Quraisy mengatakan, siapa yang mau saya bayar untuk menumpahkan isi kotoran perut kambing atau hewan yang baru kita sembelih di atas punggungnya Muhammad, saya bakal kasih uang. Akhirnya ada salah satu orang dari orang kafir Quraisy segera ngambil ditaruh di atasnya. Nabi sujud panjang di depan Ka'bah sampai keluar Sayyidatuna Fatimah kecil, dibersihkan sama Sayyidah Fatimah sambil menangis membela ayahnya, membela Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup apa yang kalian lakukan, kurang apa lagi? Embargo makanan telah dilakukan, sahabatnya disiksa, semuanya sampai ada sebagian sudah hijrah duluan. Kurang apa lagi yang kalian ingin lakukan kepada ayah saya? Setelah sholat Nabi Muhammad SAW hanya membalasnya dengan kesabaran beliau. Nabi SAW padahal sangat mampu untuk membalas. Nabi Muhammad SAW sangat mampu untuk memukul mundur orang-orang yang mengganggunya. Tapi Nabi lebih memilih bersabar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana akhlak Nabi, perlakuan Nabi, sikap Nabi kepada orang yang membenci Nabi Muhammad, beliau mengutamakan yang utama, yang pertama adalah bersabar. Nabi nggak pernah mau balas mereka, Nabi nggak pernah mau mengganggu mereka, Nabi nggak bakal memukul mereka juga. Bahkan Imam Abdurrahman Ad-Daibai beliau mengatakan, karena khuluqul Quran wa shimatul ghufran. Akhlak Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Kalian lihat apa yang ada di Al-Quran, begitulah akhlak Nabi Muhammad. Dan perangainya adalah terbiasa memaafkan. Wa ya'fu idza kana wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi pasti memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kalau kesalahannya itu mengambil haknya Nabi Muhammad. Nabi pasti memaafkan. Wa idza du'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi kalau haknya Allah, maka tidak ada satupun yang mampu melawan kemarahan Nabi Muhammad, meredakan kemarahan Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW ini orang yang penuh dengan kesabaran. Beliau mampu untuk membalas setiap cacian, setiap makian, setiap lemparan batu, setiap lemparan kotoran, setiap hinaan. Beliau mampu untuk membalasnya. Tapi beliau lebih memilih untuk bersabar. Sebagaimana Allah katakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau memang kamu mau balas, Allah turunkan ayat ini kalau tidak salah setelah peperangan Uhud. Karena saat itu banyak para sahabat Nabi yang wafatnya tidak baik, wafatnya tidak nyaman. Di antaranya salah satu paman kesayangan Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini wafat dalam keadaan hatinya atau jantungnya keluar dicabik-cabik. Bahkan telinga dan hidungnya dipotong, dijadikan kalung oleh perempuan-perempuan kafir Quraisy. Allah bilang kalau kamu balas, balas kata Allah. Balas seperti apa yang mereka lakukan. Karena para sahabat sudah berkumpul. Ya Rasulullah, kalau ada kesempatan habis ini saya bakal balas mereka semua. Saya bakal habisi mereka. Yang mereka lakukan kepada kita saya bakal balas 70 kali lebih kejam lagi. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Balas silahkan kata Allah, tapi yang serupa. Jangan dilebihkan. Wala in sabartum, kalau kalian sabar, fahuwa khairun lisabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Allah lebih memilih orang yang sabar ini lebih baik. Maka Nabi SAW lebih memilih untuk bersabar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula Nabi Muhammad juga lebih memilih untuk memaafkan. Setelah melihat jenazah paman beliau, Nabi tahu siapa yang membunuh, Nabi tahu siapa yang perintahkan, Nabi sedih dalam hatinya. Tapi lepas beberapa lama datang rombongan-rombongan wanita. Di antaranya adalah Hindun bintu Utbah. Ini yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dia datang dengan mengenakan cadar, bertutup wajah, datang ke hadapan Nabi Muhammad hendak masuk Islam. Begitu mendengar suara Hindun, Nabi bertanya, apakah engkau Hindun? Maka Hindun pun menjawab, na'am. Apakah engkau mau memaafkan saya dan melupakan kesalahan saya yang lalu? Jawaban Nabi Muhammad, selamat datang.
Di depannya adalah orang yang telah membunuh pamannya Nabi Muhammad, yang telah memutilasi, yang telah mayatnya sampai nggak berbentuk apa-apa lagi. Tapi masih dikatakan selamat datang kata Nabi Muhammad. Ini akhlak agung yang dicontoh oleh para sahabat. Sehingga mereka pun memulai dari diri mereka untuk berusaha memaafkan, berusaha bersabar, kemudian memaafkan siapapun yang bersalah kepada mereka. Siapapun yang bersalah kepada mereka pasti mereka maafkan. Siapapun yang merendahkan hak mereka pasti mereka maafkan. Enggak kayak orang sekarang. Ini hak saya Habib, iya. Silahkan kamu ambil hak kamu. Silahkan kamu ambil hak kamu tapi dengan cara yang hak. Jangan sampai ngambil hak kamu dengan cara yang batil. Sampai keluar parang-parangan, sampai keluar maki-makian, sampai keluar hina-hinaan, sampai keluar hasut-hasutan, sampai keluar namimah. Diadu domba, kamu tahu si fulan, kamu tahu si fulan, kamu tahu si fulan. Dia cuma mau ngambil haknya tapi demikian caranya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini keluar dari jalannya Nabi Muhammad. Guru mulia Sayyidil Habib Omar, ceritanya ma'ruf, saya yakin semuanya tahu. Bagaimana tanah beliau diambil sama orang Arab, orang Tarim. Dengan rela, dengan senang hati, Sayyidil Habib Omar memberikan semua surat tanahnya kepada orang tersebut. Tanpa ada rasa berat sedikit pun. Padahal ini haknya guru mulia. Suratnya ada, semuanya ada. Tapi diberikan sama beliau. Karena beliau nggak mau ribut. Beliau nggak mau nanti di hadapan Allah ribut cuma gara-gara urusan tanah dunia. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kebiasaan Nabi Muhammad. Kepada mereka-mereka yang membenci Nabi Muhammad, Nabi biasanya memberikan hadiah. Kepada siapapun yang mengganggu Nabi Muhammad pun, Nabi bakal memberikan hadiah. Selama Nabi punya, Nabi bakal kasih. Selama Nabi punya, Nabi akan berikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Salah seorang yang dulunya sangat benci dengan Nabi Muhammad, tidak suka sama Nabi Muhammad karena hasutan orang kafir Quraisy, diberi oleh Nabi Muhammad 100 onta. Diberi lagi sampai dia mengatakan sudah cukup wahai Rasulullah. Saya percaya asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau ini utusan Allah. Kemudian dia kembali ke kampungnya, diceritakan bagaimana kamu bisa masuk Islam. Dulu kamu orang yang mengatakan kepada kami, kamu musuhnya Muhammad, kamu benci sama Muhammad. Maka dia mengatakan, setiap Nabi memberi saya dari 100 onta. Diberikan lagi, saya lihat. Yang saya lihat itu bukan ontaknya sebenarnya, tapi tulusnya hatinya Nabi Muhammad begitu sayang kepada saya. Saya melihat ketulusan tadi, hati saya luluh. Saya yakin dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Saya yakin kata orang tersebut. Maka saya beriman kepadanya. Ini kebiasaan Nabi Muhammad yang diwariskan kepada orang-orang yang mewarisinya, orang-orang mulia. Di antara Imam Ali Zainal Abidin. Bagaimana beliau, kita masyhur sering mendengar dicaci orang lain, dimaki, dituduh pencuri, dituduh maling. Kemudian beliau mengatakan, berapa uang kamu yang hilang? Sekian. Beliau pulang ke rumah diambilkan, dikembalikan. Begitu pulang orang tadi pulang ke rumah, istrinya bilang, sayang uang kamu ketinggalan di rumah. Uang kamu ketinggalan di rumah. Lah terus ini, ya kamu ngambil uang siapa? Dia cari, dia tanya orang siapa tadi? Hadza Ali ibn Husain ibn Ali wa Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim. Dia kembali, dia minta maaf kepada Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Ali mengatakan, kami Ahlul Bait kalau sudah mengeluarkan sesuatu, kami tidak menariknya kembali. Pembantunya tanya, wahai imam, kenapa kok bisa engkau membalas keburukan dengan kebaikan? Jawabannya apa? Hakada ulimna, beginilah kami diajarkan. Ya Allah, berat. Tapi kalau kita berusaha mengikutinya, maka balasannya bersama Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau beliau sudah nggak punya apa-apa lagi, setiap keburukan yang diterima oleh Nabi Muhammad, selain sabar dan memaafkan, beliau juga mendoakan kebaikan. Karena di saat kita didolimi ini adalah waktu yang paling tepat untuk berdoa. Hanya saja bodohnya kita diliputi oleh bisikan syaitan, diliputi oleh hawa nafsu, diliputi oleh ego. Itu kadang-kadang doanya Masya Allah. Pokoknya Beb, kalau saya di surga, dia di surga, saya siap ke neraka. Ada yang begitu kan? Ada kan yang begitu? Saking apa? Saking bodohnya dia. Dia pikir neraka itu kayak sundut rokok EC. Kalau dia tidak percaya habis ini minta Habib Hasan sundut pakai bukhur yang ada itu.
Kalau dia kepanasan maka suruh tobat. Jangan lagi kamu minta seperti itu. Maafkan. Nabi Muhammad setiap perlakuan buruk yang beliau terima, baik dari ucapan, cacian, lempar batu, kotoran, apapun itu, permusuhan, apapun itu. Kalau beliau tidak bisa balas dengan kebaikan, dengan hadiah, minimal beliau doakan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, laqad da'a Nuh, Nabi Allah Nuh pernah mendoakan untuk umatnya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan lagi orang-orang kafir di muka bumi ini. Jangan kau biarkan mereka hidup. Itu doanya Nabi Nuh. Dan engkau tidak pernah mendoakan kami seperti itu ya Rasulullah. Seandainya kata saat itu, di waktu aku Umar memusuhimu, di waktu aku membencimu, di waktu aku menjadi orang yang tidak senang denganmu, di waktu aku masih kafir ya Rasulullah, engkau mendoakanku seperti itu, maka aku akan hancur binasa. Bukan cuma di dunia, tapi nanti sampai di akhirat yang lebih panjang. Tapi engkau selalu mengucapkan kebaikan, engkau berbuat baik, engkau mengucapkan yang baik. Dan itu ditunjukkan Nabi Muhammad di saat beliau pergi ke Taif. Kita tahu bagaimana sakitnya perjuangan Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana tidak nyamannya dakwahnya Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana perlakuan orang Taif pada Nabi Muhammad. Sampai Allah perintahkan kepada malaikat yang ada di gunung, malaikat, apapun yang diperintahkan Muhammad taati. Datang mereka kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, atbiguha, mau saya hantupkan semuanya ini. Maka kata Nabi, la bal artajil uqbana, saya berharap nanti keluar dari sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah. Itu doanya Nabi Muhammad. Itu doanya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang musuhinya. Mungkin di antara kita kalau jangankan dilempar batu, tidak disebut bapak aja kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Ketemu sama anak misalkan, oh Habib Muhammad ini masih muda. Begitu ketemu, ahlan, enak kasih contoh siapa ya? Bang Tri aja, ahlan Tri, sehat. Besok buat status, ini Habib kurang ajar, ndak ada adab, manggil saya Tri, manggil saya begini, manggil saya ini. Padahal waktu dizolimi mungkin, waktu ngerasa terhina mungkin, waktu ngerasa rendah mungkin, waktu terbaik untuk berdoa. Maka minta sama Allah doa yang baik. Minta sama Allah doa yang sekiranya kamu tenang. Di dunia tenang, di kubur tenang, di mahsyar tenang, di surga tenang. Yang sekiranya kamu di semua tempat tadi itu selamat, kamu aman, kamu nyaman. Mumpung saat Allah mengutus orang, salah satu dari kita kena zalim sama orang lainnya. Mumpung demikian doakan. Doakan, minta sama Allah. Orang cuma hak kita kok, kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang ego kita yang begitu tinggi ngebuat seakan-akan kita ini orang penting di hadapan Allah. Seakan-akan kita ini sangat disayang sama Allah. Kita kadang-kadang kurang ngaca. Sebagaimana kamu ibadah, berapa banyak ibadahmu, sujudmu, ngajimu, sodakohmu, hatimu. Bagaimana urusan kamu dengan keluargamu, tetanggamu, dengan umat Nabi Muhammad. Ngaca. Kalau kita sadar diri kita, ya Allah saya bukan siapa-siapa, maka doakan kebaikan. Dan ini menyenangkan hati Nabi Muhammad. Apalagi Nabi punya satu misi yang diwariskan kepada kita semua. Apa itu? Tidak ridho satupun umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi mati-matian, Nabi habis-habisan berdakwah, hartanya, tenaganya, jiwanya, pikirannya, bahkan doa yang bakal diijabah Allah kata Nabi, likulli nabiin da'watun mustajabah, setiap nabi punya satu doa yang pasti diijabah sama Allah, disimpan cuma buat kita. Saking pengen saya dan kalian semua selamat, pengen muka-muka kita ini ada nanti di hadapan Nabi Muhammad, pengen muka-muka kita nanti duduk bersama Nabi Muhammad. Itu harapan Nabi Muhammad diwariskan ke kita. Nah ini kadang-kadang kita sebagai umat Nabi Muhammad, beb pokoknya saya tidak rela dia masuk surga beb, saya nggak ridho, saya nggak mau beb, saya begini. Kamu ngikutin jalan siapa? Kalau ngikutin jalan Nabi Muhammad sebelum tidur maafkan dia, ampunkan dia, ridhoi dia, walaupun dia tidak minta maaf, maafkan. Maka kamu telah membuat senang Nabi Muhammad, sudah membuat Nabi Muhammad ridho, sudah membuat Nabi Muhammad bahagia. Dan insya Allah orang yang bisa melakukan demikian, saya yakin dia bersama Nabi Muhammad. Saya yakin dia bakal dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Sebab Nabi pernah mengatakan, inna awlan nasi biyaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa atau kama qala sallallahu. Orang yang paling dekat denganku, yang berada di dekat denganku nanti kata Nabi SAW, orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad,
Khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf kata Allah. Ajaklah orang kepada kebaikan, berpalinglah dari kebodohan, dari orang-orang yang bodoh. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma makna? Apa ini maksudnya? Apa ini takwilnya? Apa ini penjelasannya? Kata Jibril, sebentar, saya bakal tanya sama Allah. Kemudian maka Jibril kembali menyimpulkan dengan 3 pesan. Allah mengatakan kepadamu, wahai Muhammad, tasil man qata'ak, kamu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutusnya. Tu'ti man haramak, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Wa ta'fu amman dhalamak, dan memaafkan kepada orang yang mendolimimu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang yang mengimbangi Nabi Muhammad. Orang yang di dunia bersama Nabi Muhammad, di kubur bersama Nabi Muhammad, di mahsyar bersama Nabi Muhammad, di surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam hari ini yang belum pernah mimpi Nabi Muhammad segera mimpi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau melihat kita, tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat mencium tangan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, minta maaf, minta halal, minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.